Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Saat ini, Maki sedang kesulitan dalam merias dirinya karena ia tak tahu harus memilih gaya rambut yang seperti apa. Mengingat kencannya jam 11, Maki masih banyak waktu dan tiba-tiba sebuah bel berdering di depan pintu yang membuat Maki kaget dibuatnya. Maki melihat siapa di sana dan ternyata itu adalah Asanagi yang datang tiba-tiba. Tapi melihat Asanagi yang berdandan membuat Maki terdiam. Asanagi mencoba memanggil Maki dan Maki tersadarkan kembali dan membawa Asanagi masuk ke dalam. Asanagi bertanya apakah Maki mau teh atau kopi. Maki dengan cepat menjawab teh saja. Tapi dengan cepat Maki menolaknya karena akan ia buatkan sendiri. Tak nyaman menyuruh seorang gadis yang sudah berdandan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi Asanagi berkata tak perlu khawatir, akan ia buatkan. Maki yang terpana berkata kalau ia lebih ingin kopi saja. Tenggelam dalam pikirannya, Maki bertanya apakah Asanagi menggunakan riasan atau tidak sekarang. Karena entah kenapa bagi Maki, Asanagi terlihat sangat bersinar. Asanagi datang dengan kopi di tangannya. Tapi lagi-lagi Maki terpana akan kecantikan Asanagi yang membuat Asanagi heran kenapa lagi-lagi diam. Maki dibuat kaget dan merasa kalau Asanagi lebih wangi dibanding biasanya. Asanagi yang tak nyaman berkata untuk jangan melihat kakinya saja. Tapi Maki khawatir apakah Asanagi tak kedinginan. Dan Asanagi jujur berkata kalau ia sangat kedinginan. Ia menyesal sudah memilih pakaian ini setelah keluar dari rumah, tapi ia tetap menahannya dan datang kemari. Maki yang khawatir berkata agar Asanagi tak memaksakan dirinya atau nanti dirinya demam. Tapi Asanagi seperti ini demi ia terlihat cantik di depan Maki dan berharap Maki juga melihatnya seperti itu. Juga Asanagi butuh waktu yang lama untuk memilih pakaian ini dan mencoba menyesuaikannya dengan baju yang dibeli Maki kemarin. Maki sadar tak seperti dirinya, Asanagi punya banyak baju di lemarinya. Jika mereka mulai sering bertemu di luar, Maki menyadari baju yang ia miliki tak akan cukup. Tapi Maki juga tak punya uang dan merasa mengikuti tren sangatlah sulit. Karena dari itu, Maki mencoba untuk bekerja per waktu untuk mendapatkan uang tambahan. Asanagi berdiri dan bertanya bagaimana penampilannya hari ini. Tapi membuat Maki tergagap dibuatnya. Asanagi tertawa karena ia sudah tahu apa yang dipikirkan Maki. Itu karena setelah ia membuka pintunya, ekspresi Maki mengatakan semuanya. Maki dibuat malu tapi ia tetap berkata kalau hari ini Asanagi terlihat sangat cantik sekali dan membuat Maki terpikat dibuatnya. Mendengar itu membuat Asanagi tersipu malu dan merasa senang dibuatnya. Setelah itu mereka pun pergi kencan, di mana Asanagi memastikan tak ada yang tertinggal. Tapi Asanagi senang meskipun untuk jaga-jaga. Ia menggunakan stocking panjang dibanding celana panjang dan efeknya benar-benar berbeda. Ketika mereka di bawah, cuacanya sangat berangin yang membuat rok Asanagi terangkat dibuatnya. Merasa tak tenang, Asanagi berkata agar Maki dapat melindunginya nanti dan Maki pun mengerti. Tapi selama perjalanan, Maki hanya melihat bagian rok Asanagi saja yang membuat Asanagi kesal dibuatnya. Tak menyangka orang yang seharusnya menjaga Asanagi adalah orang yang paling sering mengintip roknya. Mendengar itu membuat Maki menjadi panik dibuatnya. Tapi Asanagi berkata, bukankah Maki adalah tipe orang yang cabul, dimana ketika mereka bermain bersama, Maki juga menatapnya dengan mesum. Maki kaget, Asanagi menyadarinya, tapi langsung meminta maaf. Asanagi berkata kalau ia tak marah karena roknya memang pendek hari ini dan membuat Asanagi tertawa karena ini terasa sangat menyenangkan. Mereka pun lanjut membeli tiket film, dimana mereka akan menonton film percintaan hari ini, dimana ini akan jadi film romantis pertama mereka yang akan mereka tonton. Maki menyadari kalau suasana saat ini banyak orang yang berpacaran, dimana Asanagi menemukan tempat duduk mereka. Tapi Maki menyadari kalau kursi mereka saat ini berbeda. Itu karena ini adalah kursi pasangan yang membuat Maki kaget. Karena bukankah kursi ini lebih mahal dibanding kursi normal? Asanagi selalu penasaran dan ingin mencobanya. Dan berhubung ini kencan, maka tak akan jadi masalah. Maki mengerti, tapi mereka masihlah belum berpacaran, yang membuat Asanagi terdiam. Karena sedari tadi Maki tak duduk dan Asanagi menyuruhnya untuk duduk. Ketika Maki mencobanya, kursi ini sangatlah nyaman, tenang
Tentu karena ini adalah kursi yang cukup mahal. Memang benar, tapi Maki bertanya kenapa Asanagi menempel dengannya sekarang. Tentu karena ini adalah kursi pasangan. Padahal sejatinya Asanagi hanya ingin dimanja saja. Asanagi menggoda apa yang akan Maki lakukan jika teman sekelas mereka melihat mereka berdua sekarang. Dan Maki juga bingung dibuatnya. Maki tenggelam dalam pikirannya. Pakaian hari ini Asanagi yang memilihnya. Asanagi juga sudah berusaha keras tampil cantik di hadapan Maki, dan mereka juga pergi kencan sekarang. Maki senang bisa menghabiskan waktu bersama Asanagi sekarang, dan film pun dimulai. Ketika filmnya dimulai, Maki merasa kalau filmnya sangatlah membosankan, dan ketika Maki melihat jam, ini baru 1 jam setelah film ini dimulai. Maki penasaran apakah Asanagi menikmati film semacam ini dan mengintip. Namun tak diduga Asanagi tampak menikmati filmnya. Adegan di film itu menjadi intens dan tiba-tiba muncul adegan ciuman yang membuat Maki tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Maki benar-benar tak mengerti dengan film ini sekarang, apalagi adegan ciuman itu cukup panjang. Dan tiba-tiba Asanagi bergeser dan bersender di bahu Maki, yang membuat Maki bingung. Maki mencoba memanggil Asanagi, tapi opai Asanagi menyentuh Maki, yang membuat Maki kebingungan apa yang harus ia lakukan sekarang. Dan cerita pun berlanjut.